gurunya itu, walinya itu, syekhnya itu sudah menyatu dengan Allah hingga nggak perlu sholat lagi. Atau kalau istri kita kasihkan sama walinya, istri kita kasihkan sama guru kita, maka istri kita mendapat berkah dan kita mendapat berkah. Kita kasih istri kita sama guru kita itu dapat berkah. Saking bodohnya kita hari ini, masyaallah muslimin. Dan ingat cerita Walid itu, walau sinetron, walau film, itu pada hakikatnya masih banyak kisah nyata kebodohan kita sampai hari ini. Yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Oh, ini punya berkah, ini basuh kakinya membawa berkah, payungnya membawa berkah, ciriknya membawa berkah. Masih ada yang begitu meyakini. Kuburannya bawa berkah. Masyaallah muslimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, masyaallah muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar orang sholat yang celaka. Bagaimana mungkin ada orang sholat tapi celaka? Karena yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, orang sholat pasti baik. Karena sholat itu adalah amal soleh. Namun ukuran kebaikan jangan ditanyakan kepada diri kita. Jangan ditanyakan kepada nafsu kita. Dan ingat, kita punya sang pencipta, sang pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan punya tauladan selaku manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menegaskan, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahmati oleh Allah, yang pastinya sejak kecil kita mengingat surat Al-Ma'un. Di awal ayat Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Jadi Allah ingin memberitahukan kepada kita tentang orang yang berdusta atas nama agama. Berbohong atas nama agama. Dan kita langsung melompat kepada inti khutbah kita yang berkaitan tentang sholat. Siapa orang yang berbohong berdusta atas nama agama ini?
alladzina hum an salatihim sahun. Sebelumnya, fawailul lil musallin. Maka celakalah, neraka wail untuk orang yang sholat. Bagaimana mungkin ada orang yang sholat tapi celaka? Bagaimana mungkin ada orang yang sholat tapi khusus untuknya neraka wail? Neraka khusus bagi orang-orang yang sholat. Bayangkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sholat ada neraka khususnya. Ya, dan yang pasti orang yang tak sholat pun ada neraka khususnya. Kita hari ini tidak membicarakan orang yang tak sholat. Karena orang yang tak sholat itu sudah jelas. Bila dengan sengaja dia meninggalkan sholat, maka Rasulullah menegaskan, al-farqu bainana wa baina musalla faman tarakah faqad kafara. Perbedaan kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Dan kita mengevaluasi diri kita sendiri, termasuk saya yang berbicara pada kesempatan kali ini, agar ini menjadi renungan bagi kita bersama. Kita yang sudah merasa mengerjakan sholat, jangan merasa besar kepala, oh sholat saya sudah pasti diterima, saya pasti jadi orang baik. Belum ada jaminan orang yang sholat pasti masuk surga. Belum ada jaminan. Maka kita harus mereferensi amalan kita, bercerminkan diri kita kepada Al-Quran. Maka Allah menegaskan, fawailul lil musallin, neraka wail, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Sudah sekian tahun masuk Islam, sudah sekian 7 keturunan masuk Islam, sudah 40 tahun lebih usia, tetapi sholat asal-asalan saja. Tak peduli, tak mau belajar. Sholatnya hanya lihat-lihat orang saja. Orang begitu, dia juga begini. Nanti orang yang dia lihat begitu, dia berubah juga begitu. Karena bagi mereka ini, sholat tak penting. Sholat hanya sekedar untuk ritual harian. Karena ada yang bilang, sholat pun saya kaya, tidak. Sholat pun saya jadi pejabat, tidak. Tidak, sholat pun saya masih bisa hidup. Cerita kalau tidak sholat masih bisa hidup, binatang pun tak sholat bisa hidup. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang mendustakan agama, yang berbohong, berdusta atas nama agama, orang yang celaka sholatnya, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Tak mau belajar. Ilmunya hanya didapat waktu dia kecil saja. Asal-asalan. Ya. Kemudian Allah menegaskan dalam ayat berikutnya, alladzina hum yura'un, yang mereka sholat karena ria. Mereka sholat supaya nampak sama orang. Pertanyaannya, kenapa subuh Jumat tadi tidak seramai hari Jumat siang ini? Kenapa Jumat siang ini laki-laki meramaikan masjid tetapi tidak di waktu subuh tadi? Karena apa? Terserah Anda yakin atau tidak, percaya atau tidak, saya bukan menuduh, tapi kata Allah dan Rasulnya, di antara tanda-tanda orang riya, cari muka dalam sholat, ketika dia bisa datang sholat Jumat, tapi tak datang sholat subuh berjamaah, itu orang yang riya, cari muka kepada manusia. Nanti kalau nggak Jumatan kita nampak kali kafirnya. Paling enggak seminggu sekali aja lah ke masjid, supaya orang tahu, oh dia sholat rupanya. Kalau enggak hari Jumat, enggak kenal masjid, ada orang Islam begitu, ke masjid cuma seminggu sekali saja. Tapi kalau cerita agama di kedai kopi, Masya Allah, kalah Walid. Kalah cerita Walid, dia lebih ahli lagi cerita agama. Masya Allah muslimin. Karena kata Rasulullah, yang berat itu bukan sholat Jumat. Yang berat itu sholat subuh dan isya berjamaah. Itu berat bagi orang munafik.
dusta, munafik. Itu berat datang sholat subuh berjamaah, munafik. Laga hidupnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Solat subuh aja susah, berlagak pula hidup mati untuk Allah. Tapi kalau untuk kerja, cari makan, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang peras keringat. Demi uang, demi makan. Mohon maaf, kalau cuma demi hidup saja, kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, beruk di hutan juga hidup. Kalau makan sekedar makan, beruk di hutan juga makan. Jadi kalau Anda rajin cari kerja, rajin mencari nafkah, tapi sholat tidak, apa beda sama beruk? Bahkan mirisnya lagi, mohon maaf, kisah nyata di beberapa tempat, berapa banyak kuli bangunan mendapatkan borongan membangun masjid, dapat proyek kerja membangun masjid. Ketika orang azan masuk waktu sholat, tukang-tukang itu tak sholat, padahal kerjanya di masjid. Bayangkan. Apa kata mandornya? Hei, berhenti kerja, orang sholat. Orang sholat, si tukang tak sholat. Kesimpulannya apa? Si tukang itu bukan orang, beruk. Jadi kalau ada pekerja di masjid mengerjakan masjid tak sholat, lebih baik diusir tukang itu. Celaka! Untuk apa menghidupi binatang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau beruk tak sholat wajar, beruk sejak kecil tak pernah mengaji, beruk tak pernah belajar Iqra. Ini orang Islam 7 keturunan, tak ngerti juga lagi, kerja di masjid. Lihat orang sholat tak tergerak hatinya ke sholat, binatang tuh. Ini masyarakat muslimin. Maka kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, laki perempuan, lihat waktu sholat hari raya, keluar semuanya itu, yang koruptor keluar, pezina keluar, pecandu chip keluar, ya, koruptor keluar, ya, pejabat-pejabat bajingan keluar. Itu sholat hari raya. Kalau ingin melihat laki-laki muslim, lihat waktu hari Jumat keluar tuh, yang laki-laki muslim yang seminggu sekali ke masjid, nampak tuh tampangnya seminggu sekali ke masjid, tampak tuh tampangnya. Kalau tidak hari Jumat dah ke masjid, itu orang Islam, KTP-nya Islam. Tapi kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu sholat Jumat, sholat subuh. Kata Buya Hamka, ini kata Buya Hamka ya, bukan kata Nabi memang, bukan kata saya. Kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu subuh. Karena orang beriman itu apapun ujiannya, nyawa taruhannya, dia tetap akan mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mau berperang seperti orang di Palestina? Bangun subuh aja susah. Bayangkan. Nonton bola sanggup, main handphone sanggup, main game sanggup, ke sawah sanggup, bekerja sanggup, main-main sanggup, sholat subuh tidak sanggup. Bak kecil orang Minang, lai orang tuh. Lai orang tuh. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang paling merugi. Di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat 103 sampai ayat 109, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Allah berfirman yang artinya, maukah ku beritahukan kepada kalian hai manusia tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya. Dia beramal, dia bekerja, tetapi dia menjadi orang yang paling merugi. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia. Ada orang gaib meninggal umur 80 tahun, orang tua meninggal umur 80 tahun, selama 80 tahun ibadahnya sia-sia. Lah keriput, lah ubanan, lah bungkuk-bungkuk, lah banyak penyakit, sio-sio duit. Orang yang sia-sia selama hidupnya di dunia. Ingat, selama hidupnya di dunia. Tetapi dia mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Tetapi dia mengira, orang yang paling merugi ini mengira dia sudah berbuat dengan sebaik-baik. Apa yang kurang dengan saya? Katanya. Perasaannya, apa yang kurang dengan saya? Saya sudah milih agama Islam daripada agama yang lain. Saya sudah sering bersolawat. Saya sudah sering tahlilan. Saya sudah sering sholat, puasa, zakat, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, saking kayanya. Apa yang kurang sama saya lagi? Menurut persangkaannya. Apa penyebab orang ini sia-sia amal ibadahnya? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Dua penyebabnya. Mereka ini orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah dan ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Ayat Allah sudah jelaskan, banyak ayat Allah menjelaskan, tapi dia ingkari. Contoh, kalau ada yang menyebutkan sholat berjamaah tidak wajib atau hukumnya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak, coba belajar lagi. Jangan salah mencari guru, karena banyak guru gila seperti si Walid gila. Banyak guru-guru sasek yang mengajarkan, oh kok yang sholat kok alun putih kaji kok, belum putus kajinya nih, ya belum putus ma'rifatnya nih, baru syariat. Hingga mereka yang gila itu kalau sudah putus kajinya tidak perlu dia sholat lagi. Masih banyak orang sesat seperti begitu di negeri ini. Lebih pula daripada Nabi lagi dia. Tidak perlu dia sholat, karena apa? Dia sudah menyatu sama Allah. Bayangkan dahsyatnya ilmu kajiannya. Gurunya itu, walinya itu, syekhnya itu sudah menyatu dengan Allah hingga nggak perlu sholat lagi. Atau kalau istri kita kasihkan sama walinya, istri kita kasihkan sama guru kita, maka istri kita mendapat berkah dan kita mendapat berkah. Kita kasih istri kita sama guru kita itu dapat berkah. Saking bodohnya kita hari ini, masyaallah muslimin. Dan ingat cerita Walid itu, walau sinetron, walau film, itu pada hakikatnya masih banyak kisah nyata kebodohan kita sampai hari ini. Yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Oh ini punya berkah, ini basuh kakinya membawa berkah, payungnya membawa berkah, cirinya membawa berkah. Masih ada yang begitu meyakini. Kuburannya bawa berkah. Masyaallah muslimin, ingkar kepada ayat Allah. Al-Baqarah 43 Allah menegaskan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rakin. Dirikan salat, Allah perintahkan dirikan salat.
Wa atu zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kapan kita ruku? Waktu sholat. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Berapa yang ruku? Banyak orang. Banyak orang ruku ini disebut dengan berjamaah. Masyaallah muslimin. Kemudian yang kedua, firman Allah surat An-Nisa ayat 102, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang dijamin masuk surga di medan perang sekalipun tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Di medan perang sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Di medan perang itu, pertanyaannya, Anda yang malas ke masjid berjamaah, siapa Anda dibandingkan Nabi? Siapa? Siapa kita dibandingkan Nabi? Belum ada jaminan masuk surga, sombong. Tidak butuh agama ini. Oh, saya orang kaya, makan kaya kau tuh. Korun lebih kaya daripada kau, mampus Korun itu. Oh, pangkat saya tinggi, matilah pangkat kau itu. Fir'aun lebih tinggi pangkatnya, mampus Fir'aun itu. Jangan sombong. Jangan sombong. Cepat atau lambat kita akan mampus, mati kita. Entah saya yang dulu, entah siapa yang dulu, pasti mati. Pertanyaannya, kita mati itu bukan selesai urusan. Kita akan menghadapi urusan yang lebih besar lagi. Hari pertanggungjawaban. Jadi penyebabnya, kita orang Islam yang tak peduli dengan sholat berjamaah, menunjukkan kita ingkar kepada ayat-ayat Allah. Dibuat pengajian malas datang, dibuat kajian malas datang, tapi kalau nonton bola, ramai nonton bola sampai tengah malam, saking gilanya dengan bola. Tapi dengan majelis ilmu, adakah kita gila dengan majelis ilmu? Rakus dengan majelis ilmu? Cemburu dengan orang-orang yang berilmu agama? Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amalan-amalan mereka. Kalau kata hapuslah, kalau seperti guru perintahkan kepada muridnya, murid-murid hapus papan tulis. Maknanya apa? Di papan tulis itu ada tulisan, tapi kata guru hapus papan tulis. Maknanya apa? Apa yang tertulis di papan itu suruh dihapus. Begitu juga lah ketika amal soleh kita, baik buruk kita dicatat para malaikat di kiri kanan kita. Malangnya catatan amal kita, kata Allah, perintah Allah, hapus amalan mereka. Tak dinilai amal kita. Fa'abitu amalhum falanuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Dan nanti di akhirat kami tidak menimbang amal mereka, padahal ada nanti timbangan amal kebaikan dan amal keburukan. Celakanya, amal kebaikan kita tidak ditimbang oleh Allah, amal keburukan kita tetap ditimbang. Betapa bangkrutnya kita. Amal yang kita kerjakan dihapus oleh Allah. Amal yang kita kerjakan tak bernilai apapun di mata Allah. Termasuk hari ini Anda yang datang sholat Jumat tapi asar nanti tak sholat. Sholat cuma seminggu sekali. Celaka. Celaka. Masih banyak orang Islam yang sholat seminggu sekali. Orang-orang celaka itu. Masih banyak orang Islam yang ke masjid hanya seminggu sekali. Saya kemana-mana memang saya keluarkan sholat berjamaah. Karena inilah buruknya kita, negeri yang konon katanya kita umat Islam terbesar di dunia. Tapi masjid kita lengang dari jamaah. Saya rasa di komplek ini, di kampung ini orang Islam semua tinggal ini. Tapi kenapa masjid kita lengang? Kemana yang lainnya?
Di mana Anda waktu subuh? Batu Ustaz, karihna kaji. Jangan keras sekali kajinya Ustaz, lemah lembut. Oke, kalau kita mau jujur lemah lembut, suatu ketika mengadu seorang sahabat kepada Rasulullah, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Apa katanya mengadu dia? Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta, tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa, 6 kesulitannya. Bertanya kepada Rasulullah yang lemah lembut hatinya, yang sensitif perasa hatinya, penyayang kepada umatnya, mengadu orang tua yang buta, minta keringanan sholat di rumahnya karena dia kesulitan, karena buta dan tua, tinggal sebatang kara. Apa kata Rasulullah kepada orang tua yang buta ini? Apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumah. Orang tua buta. Oleh Nabi tidak dapat keringanan sholat di rumah. Anda yang malas ke masjid, apa Anda yang buta? Hei, para laki-laki yang malas ke masjid, apamu yang buta? Rumah dekat dengan masjid, motor banyak walau kredit, anak ada, mata sehat, telinga masih mendengar. Tapi ketika berkumandang azan basi pakaknya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Maka Allah kunci mati hatinya, tak tergerak hatinya ketika azan berkumandang, tak tergerak hatinya. Tapi kalau mendengarkan pengumuman ada BLT di kantor desa, manusia hina ini berduyun-duyun pergi menyambut BLT. Tapi ketika azan berkumandang, basi pakak. Padahal kalimat pertama, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi hari ini di mata umat Islam hari ini, Allah tak ada harganya dibandingkan BLT atau sekarung beras bulog, masyaallah muslim. Maka orang yang membuta hatinya, lagi-lagi saya sampaikan firman Allah, ingat firman Allah yang saya sampaikan, dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak di kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tak digunakan untuk merenungkan ayat Allah. Mereka punya mata tak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang lagi. Hati-hati, ini bukan kata saya. Firman Allah surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Bagi para laki-laki yang sehat, yang malas, tidak peduli dengar suara azan, maka di mata Allah mereka binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Pertanyaannya, apa yang mau dibanggakan dengan diri kita kalau Allah sudah membinatangkan kita? Maka khutbah Jumat ini untuk mengetuk hati yang masih punya, untuk mengetuk hati yang masih ada. Semoga seberkas hati itu bergetar ketika ayat-ayat Allah dibacakan, semakin bertambah imannya. Tapi orang-orang munafik, ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka mereka semakin benci dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang masih punya hati. Semoga kita termasuk orang-orang yang diketuk pintu hati kita untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah sebelum kematian menjemput kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghujung khutbah ini, di khutbah yang kedua ini saya bacakan sepenggal ayat firman Allah surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattabau hawa fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datanglah generasi yang buruk, yaitu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka niscaya mereka akan terjerumus dalam kesesatan. Siapa generasi yang sesat, yang sia-sia ini? Siapa generasi yang buruk ini? Sejak dari orang tua sampai kepada anak. Di mana orang tua tak peduli anaknya sholat atau tidak. Di mana si orang tua tadi tak peduli sholat apa tidak, ke masjid apa tidak. Generasi yang buruk, orang tua yang buruk. Tak peduli dia mendengar azan, tak peduli dia dengan masjid. Generasi yang buruk. Dan tak peduli dia, ada orang tua yang rajin ke masjid, tapi anaknya dibiarkan main di rumah. Sibuk dengan dirinya sendiri si orang tua ini. Tak diajaknya anak laki-lakinya ke masjid. Ini termasuk orang tua yang buruk perangainya. Maka kalau ingin jadi orang yang baik di mata Allah, wahai para suami, wahai para ayah, wahai para lelaki, maka ke masjidlah. Kalau ingin jadi laki-laki yang sejati, ke masjidlah. Wahai para ayah, bimbing anak-anakmu ke masjid. Wahai para mama, bimbing kemenakan ke masjid. Wahai para orang tua, wahai para ayah, wahai para mama, jadilah contoh tauladan. Jangan menjadi tongkat yang membawa rabah. Semoga kiranya khutbah Jumat yang keras ini, ya, khutbah Jumat yang keras untuk hati yang masih keras. Semoga dengan ayat Al-Quran ini hati yang keras itu bisa hancur luluh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berubah setelah mendengarkan khutbah ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.